Halo semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Indonesia. Melanjutkan video kemarin, hari ini pembahasannya masih dalam ranah S2 aku ke luar negeri, ya, ada hubungan dengan LPDP juga. Seperti yang sudah aku teaser di video sebelumnya, aku mutusin untuk mundurin masa studi aku gitu. Harusnya aku tuh berangkat tahun 2022 di bulan September, tapi akhirnya aku mutusin untuk mundurin aja ke tahun depan 2023 September juga. Awalnya aku pengen mundurin itu sampai Januari atau Maret yang spring intake, tapi ternyata kampus tujuan aku, si University of Manchester ini gak punya spring intake, dia cuma hanya fall intake. Jadinya itulah salah satu alasannya kenapa mundurnya jadi 1 tahun. Tapi dibalik itu semua ada alasan dan konsiderasi apa aja sih yang bikin aku akhirnya oke, kita defer aja 1 tahun. Jadi begini ceritanya guys, kemarin pengumuman hasil seleksi substansi LPDP itu di 4 Juli 2022. Sedangkan aku harus mulai kuliah itu di pertengahan September 2022. Jadi itu waktunya kurang lebih mungkin sekitar 9-10 minggu lah gapnya. Itu aja udah mepet ya guys, 9-10 minggu itu udah cukup mepet. Itu yang maksudnya aku September pertengahan itu masuk kuliah, benar-benar masuk kuliah ya guys. Jadi aku harus datang sebelum itu, mungkin di September awal untuk kayak ya settle dulu, untuk beres-beres dulu gitu kan. Which is yang jadinya waktunya hanya tinggal sekitar 7 minggu. Nah, jadi untuk berangkat kuliah ke luar negeri tentunya aku butuh visa. Yang pertama kendalanya di visa. Visa UK untuk student dulunya itu mereka punya express. Jadi kayak 5 hari kerja udah jadi visanya. Tapi sejak adanya konflik antara Ukraine dan Rusia, visa express itu ditiadakan karena mereka lebih prioritize pembuatan visa untuk Ukraine refugees. Sehingga pas aku cek di websitenya untuk bikin student visa, mereka butuh itu 3 weeks. Kalau aku pikir 3 weeks salah ya, keburu lah ya. Tapi akhirnya aku mutusin untuk nanya ke adik kelas aku yang ada di UK. Ini tulisan di websitenya 3 weeks nih, kira-kira beneran 3 weeks gak ya? Dia bilang katanya, Ci, itu mah kalau misalnya dia tulis 3 weeks, kemungkinan bisa up to 4 weeks, dia bilang bisa 4 weeks. Dan aku sempat nanya juga kayak education consultant yang bisa bantu untuk ngurus visa, dan mereka bilang untuk sekarang kemungkinan di 4 to 6 weeks. Nah lah, 6 weeks ini mepet banget dengan waktu tadi aku bilang 7 weeks kan ya. Dan untuk bikin visa itu kita butuh yang namanya CAS. CAS itu Confirmation Acceptance of Studies atau Confirm Acceptance of Studies, pokoknya itulah numbernya itu dari si kampus yang ngeluarin. Dan untuk dapat CAS itu kita harus bayar deposit, tapi karena aku LPDP maka dia minta letter of sponsorship ataupun letter of guarantee dari LPDP untuk membuktikan kalau ya aku bisa funding nih sekolahku, dan mereka baru mau ngeluarin CAS. Dan untuk proses CAS itu pun kampus tuh butuh sekitar semingguan kalau nggak salah kan. Mepet banget kan. Tadi waktunya udah kayak 7 minggu, udah kayak mepet banget gitu. Aku takut nggak bisa keluar itu visa gitu kan. Jadi kayak aku mikir banget nih, kalau misalnya aku paksain berangkat tahun ini, maka aku akan kereok. Kayak ini gimana gitu. Dan saat itu aku juga pas dapat info kalau misalnya aku lulus seleksi substansinya LPDP, itu aku dapat email katanya untuk peserta yang lulus akan di email secara terpisah. Jadi aku nungguin selama beberapa hari, itu gak ada emailnya. Jadi aku harus mencari informasinya segala sesuatunya sendiri. Aku masih bingung-bingung. Itu satu. Yang kedua, untuk pembuatan visa itu kan butuh interview juga. Nah, jadwal interview ini gak boleh clash sama yang namanya kelas PK dari LPDP, persiapan keberangkatan. Setiap LPDP awardee atau penerima beasiswa LPDP yang keluar negeri, aku nggak tahu kalau yang ke dalam negeri. Kalau yang keluar negeri itu harus mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan. Dan setahu aku kelas persiapan keberangkatan ini beberapa hari dan dilakukannya full day. Aku juga masih kerja full time, sehingga untuk atur waktunya aku sedikit bingung ya. Ya memang pasti ya kalau aku pergi S2 aku akan resign gitu, tapi kan untuk jadwal PK ini kan belum ada juga, dan aku harus aku daftar dulu ke LPDP. Iya nih, aku udah punya LOA, aku udah mau berangkat dan aku mau ikut kelas PK ini, jadi harus daftar, baru dikasih tahu nanti jadwal PK-nya tuh kapan sampai kapan gitu.
Terus sekarang sih masih dilakukan secara online. Kalau aku lihat kemarin-kemarin itu masih pada online PK-nya. Jadi dari situ aku juga jadi mikir nih, bisa nggak ya? Bisa nggak ya ini gitu kan? Dengan waktu 7 minggu, aku juga waktu itu belum dapat confirmation untuk pilihan dorm aku lulus apa enggak gitu kan. Jadi ya kayak, bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu. Jadi atas konsiderasi ini dan itu, daripada aku ngereokan, akhirnya aku mutusin buat oke, kita mundur aja. Akhirnya aku email kampus, ini kalau mau defer mana, harus ngapain gitu kan. Terus ada nggak intake yang spring gitu. Terus mereka bilang nggak ada, adanya yang fall intake aja. Jadi udah mundurnya 1 tahun ke September 2023. Terus aku ngajuin deferral dan mereka butuh letter of sponsorship. Akhirnya aku urus letter of sponsorshipnya ke LPDP dulu. Terus ya sekarang aku sedang menunggu keputusan dari kampus untuk deferral aku untuk LOE yang baru. Jadi setelah LOE yang baru ini dapat, aku submit itu ke LPDP, tanda tangan surat beasiswa, kemudian nanti dapat letter of guarantee, baru aku bisa ngajuin visa untuk berangkat. Gitu guys ceritanya. Kenapa akhirnya aku mutusin untuk mundur ya, karena mepet banget, daripada aku stres, daripada aku ngereok sendiri kan ya. Jadinya ya udah aku mutusin untuk mundur aja deh, biar waktu persiapannya juga lebih luas gitu. Seperti itu guys. Jadi bukannya nggak jadi pergi ya, tetap jadi pergi kok, tetap jadi pergi karena dari LPDP sendiri mereka kasih waktu 18 bulan untuk cari LOA setelah dinyatakan lulus seleksi substansi untuk submit ke LPDP LOA-nya gitu. Jadi ya sekian video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru lainnya. Dan kalian juga bisa taruh pertanyaan kalian ataupun request ataupun komen, apapun lah, kritik, saran di komentar di bawah. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan soal LPDP, atau misalnya kalian masih punya pertanyaan soal S2, ataupun kalian pengen nanya apa, pengen aku bahas apa, kalian bisa komen di bawah ya, jangan lupa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @natasha.js, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi. Aku suka bahas hal-hal singkat di Instagram juga, suka ngajak ngobrol juga, suka bikin Q&A juga. Jadi make sure kalian gak ketinggalan itu juga di Instagram, oke? Ya, sampai situ aja video hari ini. Thank you guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.